Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, renungan kita berjudul Penyembah-penyembah yang benar. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di tepi sumur Yakub terjadilah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Topik pembicaraan mereka adalah tentang air yang bisa memuaskan dahaga manusia. Lalu percakapan berkembang ke topik penyembahan setelah perempuan ini takjub bagaimana Yesus dapat mengetahui masa lalu hidupnya. Pikirnya, tentulah Yesus adalah seorang nabi Tuhan. Kalau Yesus adalah seorang nabi Tuhan, maka ia adalah tempat yang tepat untuk bertanya hal-hal yang selama ini mengganjal di hati perempuan itu. Lalu perempuan ini bertanya di manakah tempat yang benar untuk datang menyembah Tuhan, karena orang Samaria menyembah Tuhan di atas gunung Gerisim, sementara orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Yesus menegaskan, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dengan pernyataan ini, Yesus menyatakan penyembahan bukanlah perkara tempat, tetapi perkara roh dan kebenaran. Ungkapan dalam roh mengacu kepada aspek batin di dalam penyembahan atau ibadah, di mana hati dan pikiran seseorang terlibat sepenuhnya di dalam memuja dan menghormati Tuhan. Di dalam masalah ibadah atau penyembahan, Tuhan melihat hati kita, bukan keindahan ritual atau liturgi, bukan pula gerakan anggota tubuh kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus juga pernah berkata di dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-8. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, yang menjadi kepedulian atau perhatian Tuhan adalah iman di dalam hati kita. Ungkapan dalam kebenaran mengacu pada kesejatian, ketulusan, dan keikhlasan ibadah seseorang, di mana perkataan dan perbuatannya selaras dengan karakter dan kehendak Tuhan. Artinya, Tuhan menginginkan penyembah-penyembahnya hidup di dalam kebenaran atau bersesuaian dengan firman Tuhan. Seberapa seringnya seseorang pergi beribadah ke Gunung Gerisim ataupun ke Yerusalem, tidaklah menjadi persyaratan untuk diterima ibadahnya oleh Tuhan jika kehidupannya jauh dari kehendak Tuhan. Intinya, Yesus mengatakan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang akan menyembah Dia dengan iman yang benar, cara yang tulus, sepenuh hati, dan berdasarkan pemahaman yang benar tentang siapa Dia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, mari jadilah penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dengan iman dan bukan mengandalkan hal-hal yang jasmaniah seperti kemegahan tempat ibadah ataupun kemeriahan acara ibadah. Jadilah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan agar penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Kata-kata bijak, penyembahan adalah masalah hati dan hidup dalam kebenaran, bukan masalah tempat
dan cara ibadah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ampuni aku jika selama ini aku hanya mementingkan ibadah secara lahiriah saja. Ajarilah aku untuk semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.